Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, kita bersama kembali dalam Renungan Pagi kita pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022 dengan judul Dia Memahami Saat Kita Dicobai. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kuasanya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumbuh. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Acap kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat takabur. Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka taulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan, akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah menyuruh kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tidak diminta ke jalan bahaya. Dan dengan demikian, kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Kemenangan Kristus sempurna adanya, sama seperti kegagalan Adam. Dahulu kala pun sempurna. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah. Dan oleh Rasul, ia berkata kepada kita, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memaafkan dosa. Bagaimanapun besarnya tekanan yang menindih jiwa kita, setiap pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sekarang hidup pada akhir zaman, di mana setan sedang gelisah oleh karena saatnya segera akan tiba, Yesus akan datang. Dan dia bekerja keras untuk mengadakan percobaan-percobaan bagi umat-umat Tuhan, sehingga lebih banyak lagi yang dapat disesatkan. Saudara dan saya menjadi sasarannya. Tetapi kita tidak akan pernah bisa dipaksakan untuk dapat menuruti segenap kehendak daripada setan, kecuali kita menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan pikiran kita, jiwa kita untuk dikuasainya. Dalam hal inilah kita harus menentukan siapa yang akan menjadi penuntun bagi kita. Marilah kita tunduk kepada Allah kita, supaya kita mampu untuk melawan iblis, karena hanya Dia yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Semoga hari ini kita selalu menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini di hari yang baru di minggu ini, kami dapat kembali menikmati berkat Tuhan. Terima kasih karunia kehidupan dan juga kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat nikmati hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, bersyukur oleh karena firman-Mu sudah memberikan kekuatan dan juga menjadi kekuatan bagi iman kami untuk selalu bergantung, percaya, dan bahkan kami menerima Yesus dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami mampu melawan kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa setan yang senantiasa akan berusaha mencobai dan membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa, tuntunan Roh-Mu menjadi bahagian kami. Hari ini hamba-Mu menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan dimanapun kami berada sekarang ini. Memberkati dalam semua
hari-hari ya Bapa, di saat akan keluar dan masuk ke rumah, Tuhan akan berkati perjalanan yang dilakukan. Berikanlah keselamatan, kesehatan menjadi bagian umat Tuhan dalam melakukan segenap kegiatan pekerjaan di sepanjang hari. Sehingga melalui berkat-Mu ya Bapa, kepenuhan terjadi, bahkan ada satu kelimpahan untuk umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih. Hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, jamahan kuasa Tuhan menjadi bahagian mereka sehingga dapat lepas dari sakit penyakit dan mereka akan pulih dan sehat kembali. Bahkan ya Tuhan, kami teringat saudara kami yang sekarang berada dalam zona peperangan di Ukraina dan Rusia. Tuhan kiranya menjadi pelindung bagi mereka. Tentu mereka hidup di dalam kekhawatiran, tetapi biarlah iman mereka tetap teguh ya Bapa. Jaga dan cukupkan dalam semua keperluan dan kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Dan terkhusus bagi umat-umat-Mu yang bersyukur dalam merayakan hari ulang tahun pada hari ini, karuniakanlah kesehatan dan panjang umur dan mengisinya dengan kebahagiaan yang datangnya daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.